Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Shana Tova, di dalam bahasa Ibrani yang berarti selamat tahun baru. Dan ini menurut perhitungan adalah tahun 2022. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan luar biasa pagi hari ini, kita bisa bersekutu bersama-sama secara nasional bahkan internasional melalui teknologi yaitu Zoom, YouTube. Kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan apalagi pagi hari ini ada the whole army of God. Pahlawan-pahlawan Tuhan. Para panglima-panglima Tuhan. Yaitu para pendeta-pendeta, gembala sidang, gereja Allah baik yang ada di seluruh Indonesia dan nanti yang di luar Indonesia juga. Yang menyembah God of Wonders dalam nama Yesus. Yang Allahnya itu ajaib. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Dan mari tahun ini kita akan nyatakan sehingga dunia tahu bahwa ada Allah yang ajaib, namanya Yesus Kristus. Nah, sebagaimana yang sudah kita ikuti dan kita pelajari bahwa tahun ini Tuhan memberikan suatu visi kepada kita melalui tema yaitu God of Wonders. Di dalam bahasa Ibrani itu adalah El Pele. Artinya Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan saudara sekalian, Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus betul-betul adalah God of Wonders, Allah yang melakukan perbuatan ajaib. Dan hampir selama 2 tahun ini, nampaknya musuh itu mencoba untuk menakut-nakuti dunia dengan adanya pandemi seperti ini. Yang kemudian dikenal sebagai virus corona dan macam-macam. Tetapi tahun 2022 ini, God of Wonders itu akan bertindak. God of Wonders, El Pele, akan turun tangan. Dan ketika Tuhan turun tangan, terseraklah musuh-musuhnya. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-68. Kita baca ayat yang kedua. Yang mengatakan Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Amin. Puji Tuhan. God arise and he scattered his enemies. God of Wonders bangkit. Maka musuh yang seolah-olah selama 2 tahun ini nampaknya berjaya, itu akan diluluh lantakkan semuanya. Karena dia adalah God of Wonders, El Pele. Allah yang melakukan perbuatan ajaib. Nah, saudara sekalian, God of Wonders ini diambil dari Mazmur pasal 77. Kalau kita baca ayat yang ke-14, Mazmur 77, ayat yang ke-14, nah di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya. Dikatakan engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah
menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya kita mundur satu ayat, dikatakan, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Sekarang kita lihat ayat yang ke-15-nya. Setelah ayat 14 kita lihat ayat 15-nya sekarang. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ayat 16 berikutnya. Air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Sampai sini dulu. Kalau kita lihat konteksnya, ini berbicara mengenai perbuatan Allah yang ajaib. Bahkan air, samudra sekalipun gemetar melihat Allah yang ajaib. God of wonders. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan El Pele, memang ini berbentuk singular, wonder. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata wonders. Karena tentunya keajaiban itu bukan satu. Allah bukan cuma bisa melakukan keajaiban satu saja. Tapi dia melakukan keajaiban. Dan di tahun ini kita akan melihat tangan Allah yang penuh kuasa itu bekerja secara luar biasa. Nah, kembali kepada ayat tema kita, Mazmur 77 ayat yang ke-14 ini. Dalam konteksnya ini menceritakan bagaimana umat Allah itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dan ini merupakan sesuatu yang historis. Bagaimana Allah itu, God of wonders itu, turun tangan sendiri. Pada saat orang Israel, umat Allah, baru keluar dari Mesir. Setelah mereka ditindas di Mesir selama 200-an tahun lebih. Walaupun memang dicatat di sana 400 tahun, tetapi itu jumlah yang kumulatif, artinya totalnya. Tetapi menurut penelitian, mereka di Mesir sekitar 200 tahunan sekian. Nah, pada saatnya mereka boleh bebas dari Mesir. Itu pun melalui tangan Tuhan yang penuh kuasa. Yang sudah mengobrak-abrik Mesir. Allah pujaan Mesir itu dimusnahkan dan tidak berdaya dengan adanya 10 tulah itu. Dan yang terakhir adalah matinya anak sulung di Mesir. Dan akhirnya mereka sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya mengatakan, oke, silahkan pergi. Silahkan keluar dari Mesir. Dan berangkatlah orang Israel ini keluar dari Mesir. Jumlah mereka sekitar mungkin hampir 2 jutaan jiwa waktu itu. Di bawah pimpinan Musa yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Akan tetapi musuh tetap tidak merasa kalah, tidak mau tinggal diam. Maka digerakkanlah Firaun dengan pasukannya untuk mengejar orang Israel dengan kereta kudanya. Ya sudah jelas, dengan segera bisa tersusul. Karena orang Israel sebanyak itu terdiri dari anak-anak, orang yang tua, wanita dan sebagainya. Tentunya berjalannya tidak secepat pasukan yang mengejarnya. Dan dalam waktu yang tidak lama, segeralah orang-orang Israel terkejar. Nah, ini masa yang kritis bagi mereka. Mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi.
Mau lari pun di depan itu ada lautan yang tidak bisa diseberangi. Tapi saudara sekalian, God of Wonders itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa atas segalanya. Apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Lautan itu dibelah menjadi dua. Lautan bisa dibelah menjadi dua. Air bisa dibelah menjadi dua. Sehingga umat Allah bisa menyeberang, melewati di tanah yang kering. Sementara di kanan kirinya itu air seperti tembok terbelah dua. Ketika musuh melihat hal ini, mereka berpikir bahwa mereka itu berkuasa, mereka itu hebat, mereka punya senjata, mereka punya kekuatan. Mereka pikir mereka juga bisa menjangkau umat Allah tersebut. Maka ikutlah mereka turun, menyeberangi juga laut itu. Tapi apa yang terjadi? Umat Allah segera sudah sampai di seberang. Sementara musuh masih di tengah-tengah lautan ini mengejar mereka. Maka tangan God of Wonders, El Pele, tangan Allah yang penuh kuasa itu, mengembalikan lautan menjadi semula. Yang tadi terbelah sekarang menjadi laut kembali dan mengubur hidup-hidup pasukan Firaun itu. Sehingga mereka tidak bisa menjangkau umat Allah yang sudah dengan selamat tiba di seberang. Nah, saudara lihat di sini. Inilah God of Wonders. Kalau musuh menganggap hebat, kuat dan sebagainya, sebetulnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Umat Israel akhirnya diselamatkan. Dan berulang kali hari ini terjadi. Di dalam sejarah perjanjian lama dicatat bagaimana intervensi God of Wonders, Allah yang berkuasa itu, membuat musuh-musuh tidak berdaya. And God arise and his enemies be scattered. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, ternyata yang namanya musuh tidak berhenti juga. Kali ini komando dipegang oleh Yosua. Nah, suatu ketika mereka juga diserbu oleh musuh-musuh. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara baca di dalam Yosua mulai pasal 10, dicatat di sana bagaimana peperangan itu luar biasa. Karena Tuhan sendiri turun tangan. Dan Tuhan menjatuhkan hujan batu kepada musuh-musuhnya. Kapan kita pernah lihat ada batu turun dari langit? Air hujan iya yang turun, seperti sekarang musim penghujan. Tapi ini batu yang turun. Dan itu membuat musuh porak-poranda semuanya. Inilah pekerjaan God of Wonders. Allah yang berkuasa. Dan masih banyak lagi. Baik. Kalau kita menelusuri, kita bersyukur pada Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Yang menghadapi banyak pergumulan, tantangan dan sebagainya. Yang sepertinya musuh itu mencoba untuk menghalangi, mengelilingi dan seterusnya. Tapi saudara sekalian, perhatikan. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus. Dia adalah El Pele, God of Wonders. Dia akan mengobrak-abrik semua musuh yang coba menyentuh kita. Sebagaimana umat Allah dalam perjanjian lama berkemenangan, demikian juga saudara dan saya pada tahun ini akan melihat kemenangan terjadi. Mujizat terjadi.
Haleluya. Karena musuh dikalahkan. Nah, saudara sekalian, termasuk juga saat ini, bagaimana mungkin ada saudara yang sedang mengalami problem, baik itu sakit, penyakit, dan sebagainya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena God of Wonders itu bersama kita. God of Wonders. Dan saat ini, saya tidak peduli apa komentar kata orang mengenai ini semuanya. Sebab Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus, Dia adalah God of Wonders. Amin. Sekalipun ada yang mengatakan, oh ini sudah tidak mungkin. Penyakit ini sudah terminal, kanker ini sudah terminal, tidak peduli. God of Wonders sanggup menyembuhkan saudara semuanya. Amin. Oh ini organ tubuhnya sudah tidak berfungsi baik. Ginjalnya tidak berfungsi. Saya katakan dalam nama Yesus, God of Wonders akan melakukan karyanya. Ginjal baru terjadi, lever baru terjadi, jantung baru, paru-paru baru terjadi dalam nama Yesus. Walaupun mungkin ada orang mengatakan, Pak kok doanya ginjal baru terus Pak? Saya mau ginjal baru. Walaupun dokter mengatakan, Pak ini sudah tidak berfungsi ginjalnya, harus cuci darah. Terus apa yang harus saya katakan? Oh iya Tuhan, pasrah nasib. Oh tidak. Allah saya dalam nama Yesus adalah Allah yang ajaib. Amin. Dia God of Wonders. Saya tetap mengatakan ginjal baru dalam nama Yesus. Ginjal baru dalam nama Yesus. Amin. Bahkan saat ini di daerah Cilacap ada saudara yang sedang dalam pembaringan karena hipertensi. Juga di Jakarta, di Kalimantan. Oh, Roh Kudus bekerja saat ini. Tekanan darah kembali normal. Mujizat kesembuhan terjadi. Amin. Kita tidak peduli apa kata orang. Terserah ada orang skeptis, tidak percaya, mujizat lagi, nggak peduli. Karena dalam sejarah sudah dicatat dia adalah God of Wonders. Yesus namanya. Oh haleluya, tahun 2022 ini. Mari kita katakan dengan iman. Tangan Allah yang penuh kuasa akan intervensi. Dan mujizat Allah akan terjadi. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, ada kanker hati juga saat ini. Nanti mungkin lain saat kita akan dengar kesaksiannya. Bagaimana stadium 4 cancer. Ternyata setelah dicek kembali, 0. Normal. Amin. Karena kuasa Allah. Nanti saudara ikuti terus. Nanti akan disampaikan kesaksian ini. Tapi saat ini, ada yang mengalami problem kanker hati ini. Terima mujizatnya. Yesus adalah God of Wonders. Dan berbagai yang lain. Saya akan berdoa. Tapi sebelum itu saya rindu kita menyanyi lagi. God of Wonders, El Pele. Sambil kita pelajari bersama-sama. Haleluya. Haleluya. El Pele, you are God of Wonders. Amin, amin, Yesus. Amin, haleluya. Yesus, Engkaulah Allahku.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, God of Wonders itu akan bekerja saat ini. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa pergumulan yang sudah disebutkan ataupun yang belum disebutkan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tekanan-tekanan darah menjadi normal dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan dan tidak akan ada yang bisa menghalangi. Percayalah kepada Yesus. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. God of Wonders itu. Tahun ini Tuhan, di dalam nama Yesus pandemi berhenti dalam nama Yesus. Virus-virus corona dihancurkan dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Kami berkemenangan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dicurahkan Tuhan. Kondisi finansial yang tergoncang-goncang di dalam nama Yesus dipulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dan mulia di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Kau ajaib dan mulia Tuhan. Amin. God of Wonder, El Pele, atau Tuhan itu ajaib. Jangan kata-kata ini hanya menjadi pengantar kita pada menghadapi tahun yang baru. Tetapi tahun-tahun sebelumnya Allah tetap ajaib bagi kita semua. Sebagai hamba Tuhan yang sudah tua, saya ingin saudara-saudara hamba-hamba Tuhan sadar Allah itu ajaib. Jangan ini dalam ucapan saja, tetapi biar ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Sehingga kata dan perbuatan kita itu satu. Jangan kita hanya pintar berkata, tetapi perbuatan kita masih menunjukkan bahwa Allah itu bukan Allah yang ajaib. Tetapi Allah tetap ajaib untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, biar pesan ini menggugah saudara dalam menghadapi tahun yang baru. Kita akan berusaha supaya kita jangan hanya kata-kata saja, tetapi perbuatan kita harus bisa menjadi kesaksian bagi dunia supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Biar damai sejahtera Kristus Yesus akan menyertai semua hamba-hamba Tuhan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.